Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Satu Televisi dimanapun Anda berada. Ya Allah, memang agak ini badannya agak nggak enak badan pemirsa. Serempek awak rasanya. Punggung saya itu rasanya kayak di belakang. Ya Allah, ya Karim. Terus memang biasanya rasanya di mana? Pemirsa tetap seger semangat ya dah, karena hari Senin itu kan bagi banyak orang itu kan hari awal kerja, padahal kan hari dimulai pertama itu kan hari Ahad. Padahal di hari pertama itu kita libur, sudah enak, hari pertama kita libur, hari kedua baru kerja. Tapi pengennya tetap hari Ahad aja. Ya Allah, untuk pemirsa ngemil di mana berada, semoga teman-teman sehat semuanya ya lah. Semoga rezekinya tetap melimpah ruah, semoga iman Islamnya selalu tertanam di hati, aib-aibnya Bapak Ibu semua itu ditutupi sama Allah. Betul? Kalau Allah sudah membuka aib Bapak Ibu, kita itu tidak ada apa-apanya, kita itu merasa tertelanjangi. Sama itu salahnya banyak. Syukur-syukur karena Allah menutup aib sampean. Coba kalau Allah bukakan, ya Allah, tidak mampu. Nah, kira-kira begitu pemirsa. Oke pemirsa ngemil, tema kita hari ini itu adalah jangan takut miskin. Ya, jangan takut miskin. Miskin itu jangan ditakuti, tapi dihindari itu juga boleh. Diupayakan untuk tidak miskin itu boleh, tapi jangan takut miskin. Prinsipnya begini loh pemirsa, ini yang jadi patokan kita sebagai dasar. Miskin dan kaya itu oke lah upaya kita untuk berusaha, itu benar, karena Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, ud'uni astajib lakum, kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Tapi pada prinsipnya kaya dan miskin itu Allah yang memberikan. Ini loh maksud saya. Pada dasarnya kaya maupun miskin itu Allah yang memberikan. Jadi ketika kita siap dalam arti negatif, orang selalu berparadigma bahwa kaya itu positif, miskin itu negatif. Kalau kita pakai ukuran negatif dan positif ini, kita ketika diberikan sama Allah kemiskinan yang dianggap orang itu negatif, tapi hati kita tetap kepada Allah, maka kemiskinan itu tidak akan terasa. Bagi orang lain itu kelihatan miskin, tapi hati kita itu tetap jembar, tetap ingat kepada Allah. Miskin itu hanya proses hidup saja. Kalau orang miskin itu nggak kerepotan, nggak punya tanggungan banyak. Corong ibadah ini kira-kira luwih jenak, lah mikir apa wong bondo ra duwe ya ta. Mau hujan biasanya mikirin jemuran, nggak ada yang dijemur, mau dipikir apa. Mau sholat terus nanti kompornya masaknya gosong, mau masak gimana, nggak ada yang dimasak. Jadi kan sebenarnya pada teorinya kan lebih tenang harusnya, tapi perut yang nggak tenang. Tapi kalau itu didasari sebagai satu jalan yang diridhoi oleh Allah pada level itu, kemiskinan itu yang dianggap orang itu adalah negatif, kita itu tetap bisa positif. Karena kaya yang dianggap orang positif itu juga bisa melenakan, sangat bisa melenakan. Sholat gara-gara jemuran, bajunya baru, ada manik-maniknya, yang manik-maniknya itu tuh mahal banget, ya. Itu akhirnya nggak tenang. Itu nanti tak jemur gimana kalau manik-maniknya jatuh, padahal itu waktu Allahu Akbar itu. Sholat pun tidak tenang gara-gara manik-manik. Kaya itu juga bisa melenakan banyak hal yang diukuran manusia itu dipandang positif. Gitu loh pemirsa. Bisa dipahami ya sebenarnya. Jangan takut miskin itu dimaknai seperti itu. Walaupun cita-cita kita itu ya nggak apa-apa. Cita-cita kita kaya, berkecukupan, nyaman dalam hidup. Tapi ya nggak boleh seperti itu. Ada seakan-akan ada kayak satu keyakinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Cita. Sehat Gus? Sehat, Mbah. Alhamdulillah. Mbah, tak pameri, Mbah.
Jadi sarungnya satu-satunya Juki ini Mbah. Iya. Ini sudah kondisinya seperti ini. Mana-mana ini jadi landmark. Juki itu ya sarungnya ya sabang ini gila kok jebol. Ya Allah Mbah. Temanya apa Gus? Jangan takut miskin. Ya, tapi Mbak. saya yakin Gus Juki itu biar miskin tapi kaya hati. Wah gila ya, gila. Kaya hati. Nah, Kaya hati itu mirip hati atau ya kekayaan hatinya Mbah? hatinya itu selalu ada semua, gitu loh Gus. Lengkap Mbak. Iya. Lengkap, ada Tapi kalau Mbak rawon. Sito, miskin ya miskin bener. Hatinya ya miskin. Ya jangan loh. Nah, ngono loh Mbak. Zahirnya biarkan dianggap miskin. Tapi Allah menganggap kita itu kaya. Ngono loh Mbak. Mobilnya aja 3. Wuh, di truk Wah. Alfa TK. Apa Mbak? Luar Iya, biasa. iya. Gitu loh pemirsa ya. Ngono, jangan takut miskin. Miskin itu hanya labeling. Tapi ya capek juga Gus. Gimana? Karena miskin terus Mbak. Miskin terus kok. Itu berarti sudah terbukti bahwa Mbah Jito itu memang spesifikasi kualifikasinya itu miskin Mbak. Jadi Allah tuh lihat, wah ini sudah ahlinya miskin ini. Ya wis miskin terus ngono Mbak. Enggak potongan kaya loh. Aduh numpak mobil AC mutah. Ya. Mangan Saya dulu. pernah itu Gus. Itu sama itu teman saya. Wah, orangnya baik. Bah, AC. Wah, enggak kok saya. Saya itu naik mobil kalau lebih bagus malah lebih mabuk. Lebih mabuk. Ora angel numpak pickup ae mburi. Karo Bambang. Lanjutkan Gus, lanjutkan. Gitu loh pemirsa ya. Kadang gini, karena kita tidak terima dengan keadaan miskin, kita jadi pura-pura tidak miskin. Wah. Itu soro loh pemirsa. Karena ketidaksiapan kita terhadap ketidakpunyaan itu tadi. Iya. Apa sih sebenarnya yang kita miliki? Kita itu nggak punya kuasa atas apapun loh Mbah. Nah, Gitu Mbah. semua itu sudah ada di Sutradara Agung. Wah, dalang sing agung. Ngono. Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho pemirsa. Yang mengatur itu sinetronnya orang sak dunia. Nah, Yang saya heran itu, ya apa? Rezeki, jodoh, mati. itu wah sudah ada yang ngatur termasuk Betul, Mbak. rezeki itu tadi. Betul. Yang saya heran itu Sutradara Agung itu. Yang rezeki pas Gus Juki itu kok yo ndak meleset ke Mbah Jito. Ya, itu loh Mbak. Itu loh Mbak. Setiap Senin itu pasti ketemu. Kayak ndak meleset ngapanya. Oh, loh Mbak, itu. Mobilnya aja 3 yo, roda-rodanya ndak meleset ke Mbah Jito. Ndak bisa. Memang itu yang menarik, Mbak. Itu yang menarik bahwa ternyata dengan kesadaran bahwa Allah sudah memberikan kita rizki, itu jadi tenang. Karena tidak berpikir bahwa rezekinya orang seperti apa, tidak menghitung rezekinya orang, tapi menghitung limpatan rizki yang Allah berikan kepada kita. Ngono Mbak. Sekarang orang kulinone megang 10.000 Mbak. Iya. Begitu dapat 50.000 jebret, itu kalau dengan rasa iman yang tebal, dia syukurnya ke Allah itu luar biasa. Ya lah Mbak. Saya pegang 100.000 itu 1 minggu masih utuh. Nah, ini antara melirit, medit atau ngirit ya lah. Tapi orang yang sekali jajan 100.000 habis, dia ketika dapat uang 200.000 itu biasa, pikiran dia itu permen. Wah. Iya. Gitu loh Mbak. Iya. Tapi ada orang yang kerjanya 5 jam dapatnya 25.000, itu sudah syukurnya minta ampun. Nah, takaran rizkinya itu, itu tadi Allah sudah men-setting itu dengan keluasan hati sebenarnya Mbak. Iya. Jadi tidak bisa, kok iso ya wong urip mek 20.000. Bagi mereka 25.000 itu sudah sangat besar. Kok bisa ya? Jadi yang kemaru itu sebenarnya yang sudah ada uang banyak tapi ngerasa nggak pernah cukup itu loh Mbak.
Weh. Saya kira itu loh yang miskin itu sebenarnya, Mbak. Nah, itu namanya ya miskin hati itu. Nah, ngono, Mbak. Ya. Saya kira itu loh yang miskin itu. Sekarang sudah dapat banyak itu uang banyak, masih korupsi. Wih, Itu kan berarti miskin tuh, Mbak. sampai triliunan. Sampai triliunan. Iya. Kalau Mbak sing ngopeni wong wedok barang kuwi lho. Iya. Oh, itu situ rantek-entek. Heeh. Lah sini jajane rasane panggah. Gitu ya pemirsa ya. Jadi jangan pernah takut miskin dalam arti itu tadi, bahwa apa yang Allah berikan ke kita siap gitu loh. Mau miskin, mau kaya, kita sudah mempersiapkan diri untuk siap terhadap skenario Allah apapun. Kita ikhlas dan ridho dengan segala. Misal kita diberikan miskin, kita tetap iman kepada Allah. Kita misal diberikan rezeki, kita jadi kaya, kita tetap iman kepada Allah gitu. Ya, Dan tidak usah mensyaratkan saya akan sedekah ketika kaya, saya akan bersedekah dengan banyak, saya akan bangun masjid ketika kaya. Tidak gitu. Jangan pernah mensyaratkan sesuatu. Ya lah umurmu teko lah ora. Lek mati dhisik. Iya, iya. Ngono. Kuwi lek miskin barang, kalau memang Anda itu ndak mampu pengen sedekah, masih banyak cara yang lain untuk beribadah gitu loh. Senyum adalah sedekah. Senyum adalah sedekah, mengucapkan salam, menjawab Punya salam. apa-apa, punyanya senyum. Nah, Mbak Cito itu kalau ketemu warga kampus itu, wassalamualaikum. Wis. Ya senyum Mbah piye modalnya apa neh? Lah apa neh? Itu pemirsa. Yang penting tataknya hati. Benar loh. Iya. Cita-cita kaya boleh. Sahabat Nabi yang kaya banyak, Abu Bakar, Utsman, Weh. Hasan Basri itu wali kayanya luar biasa. Tapi ahli-ahli agama, ahli-ahli orang yang terkena dekat dengan Allah, miskin juga banyak. Ya, ya. Nabi Muhammad kelaparan itu juga biasa, sampai batu ditalikan di perut, gitu Mbak. Ya, ya, ya. Kelaparan bermakna bukan sampai keleleran ya, memilih lapar gitu kira-kira. Orang kok sampai sing parah itu seakan-akan sahabatnya tidak peduli. Tapi Rasulullah itu pernah merasakan lapar. Ya, Gitu ya, Mbak. ya. Ketika kita siap untuk miskin, ketika kita diberikan kekayaan sama Allah, hati kita itu akan berbeda rasanya, Mbak. Bukan jadi, kemelindine keliwat ini, Mbak. Wah. Teman saya itu ada namanya Habib Muhammad Alkaf, Mbak. Ya, 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 ya. Orang Jakarta ini masih sangat muda, ahli sodakoh. Wah. Ahli sodakoh, Mbak. Sama istrinya saya tahu beliau itu ahli sodakoh. Beliau itu cerita ke saya, Gus, saya itu kenapa kok suka memberi, suka saya bukannya saya sok kaya katanya gitu, Mbak. Ya, ya, ya. Tapi saya tahu rasanya tidak punya. Mbak. Wah, langsung luar biasa. Ya. Beliau nonton ini, Mbak ini. Beliau Iya. nonton. Paling habis ini kita diberikan sarung, ya Mbak. Sarung sudah sobek, baju ya. Salam Habib. Bib, waktunya ganti Bib, ini Bib. Nanti tak ceritain lah wes kebaikan-kebaikan sampean. Itu ya pemirsa ya. Iya. Jadi iman kita itu harus didahulukan dari sekedar makhluk-makhluk kaya dan miskin itu Mbak. Apa lo kaya miskin ki jane rasa diwedeni? Oh, awake dhewe wis gunung sudah punya. Gunung udah punya. Lautan punya. Lautan punya. Nggak usah beli. Nggak usah beli oksigen. Oksigen punya. Nggak usah beli. Nggak usah beli. Sekarang sudah nggak usah beli pakai masker bisa. Nah, rokok belikan abah. Alasannya bah, waktunya beli bah. Tadi ini kan nukok nih. Sarungnya malah jebol bah. Nah, pemirsa, pun gitu saja pemirsa ya. Oke. Siap-siap. Yang penting iman, takwa kita kepada Allah itu dijaga betul. Mau kaya miskin itu sudah bukan urusan kita. Ngerti Mbak ya? Oke. Itu urusannya sutradara agung. Sutradara agung Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa, satu televisi di mana-mana berada saya akhiri. Saya Gus Juki. Saya Mbak JT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.